termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Shalom, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan seorang ustadz yang sedang berceramah, namun perawakan tampilannya yang begitu sederhana, namun ucapannya sangat menyejukkan. Seakan-akan ustadz ini seperti titisan ataupun pengganti daripada Ustadz Buya Syakur, yang kalem, tenang, tetapi isi ceramahnya itu sangat berbobot. Namun siapapun yang mendengarnya pasti akan merasakan ketenangan, saudara. Yuk sama-sama kita saksikan bagaimana Ustadz muda ini berceramah. Bisa sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah ya, bagai katak dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini, keilmuan terbaru, karena memang sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi lalahdi, mencari ilmu itu tiada batasnya, dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu itu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung bagai katak dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa ya, agama Kejawen ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran, atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh,
kepada Gusti ingkang akarya jagat, kepada Sang Hyang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam. Ya, seperti apa yang dikatakan Ustadz yang kita sudah dengar, saudara, bahwa Ustadz ini tidak terlalu fanatik atau ekstrim, tidak seperti Ustadz-Ustadz pada umumnya yang selalu mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Bahkan ada yang mengajarkan kalau ada jemaah yang berani mati karena melakukan sebuah tugas keagamaan, bahkan tidak peduli apapun yang dilakukan, bahkan seperti bom bunuh diri pun, itu menjamin mereka masuk surga. Dan beda dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz ini. Ustadz ini mengajarkan bahwa surga itu universal. Semua manusia akan menuju ke sana apabila melakukan kebaikan-kebaikan, kesalehan, bahkan rajin beribadah, mengasihi sesama, berbuat baik, dan segala-galanya. Tetapi sangat bertolak belakang dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan, ya, menghancurkan agama lain yang dianggap kafir, itu sudah dianggap ibadah, bahkan sampai ada yang bisa dikatakan mati syahid karena membela agama. Dan sekalipun itu sangat menyakitkan atau bisa dikatakan membuat orang-orang lain itu bersedih ataupun dirugikan. Nah, kita bersyukur ya kalau ternyata zaman sekarang ini ada ustadz-ustadz yang mata, hati, batin, dan pikirannya itu masih lurus, masih bisa melihat sesuatu yang baik dan benar. Sekalipun memang secara ajaran umat Kristen berbeda dengan agama Islam, terlebih ustadz ini, tetapi kita mendengarnya bahwa apa yang keluar dari hatinya adalah sesuatu yang damai, tentram, dan menghormati agama lain. Semoga Indonesia ini akan muncul ustadz-ustadz yang lebih manusiawi, lebih agamawi, dan membela kebenaran, tidak membela karena satu golongan, tetapi siapa saja yang berbuat baik bagi bangsa dan negeri ini, tentu itu menjadi prioritas ceramahnya. Baik saudara, kita lanjutkan lagi. Ya, kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quwat, dan seterusnya itu. Ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Hyang Weh, kepada Sang Hyang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari, waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh. Kalau menurut kita, kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, nah, ya, perhatian, ya. Banyak amal soleh itu banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, ya. Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya, dan seterusnya. Wa amila sholihan, maka falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Jadi kita tidak perlu egois lah ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustadz liberal. Ya itu Gusti Allah sendiri, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan, gitu loh. Semakin cerdas, gitu. Semakin cerdas. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya, ya saya akan siap, asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil, ya. Saya berbicara fakta, jangan teori saja. Wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka berbuat baik itu juga dapat pahala, gitu loh, dapat pahala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah gundah payah dalam hidupnya. Ini janji Allah, gitu loh.
Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan wah Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustabihat. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai iktibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau muhkamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Itu janji Allah. Buktinya saat ini, ya kan, yang makmur hidupnya, yang bahagia, ya hatinya di kehidupan sekarang ini, di surga sekarang ini, mayoritas mereka. Apakah mereka non-muslim itu tidak islami? Justru mereka perilakunya, peradabannya itu lebih islami daripada kita. Lebih islami daripada kita. Mereka menghormati orang lain. Ketika mendapatkan pencerahan ilmu terbaru, informasi seperti saya ini, dia perhatian. Tidak langsung ngelepeh, alah. Kita biasanya kan begitu. Kita menyepelekan, sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Padahal ilmu yang tinggi, ilmu yang besar itu dimulai dari informasi ilmu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu. Kebiasaan mereka selalu an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan, standarnya hidup yang layak, yang sehat itu seperti apa. Mereka lebih mensyukuri nikmat Allah daripada kita, gitu loh. Daripada saya, ya. Mungkin panjenengan lebih tahu akan kapasitas panjenengan sendiri. Tetapi secara global ya, justru standar hidup layak, bahagia sekarang ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report, itu meneliti setiap tahun. Tahun 2022 ini, negara yang penduduknya, rakyatnya paling bahagia sedunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera, makmur, sentosa, itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss, yang kemarin anaknya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang, hanya di sungai Swiss itu ya. Dia mau kuliah ke sana, survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Ya. Dulu negara Belanda itu pernah jajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini, diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur, bahagia. Nah, standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang, 88 tahun. Nanti 80 sampai 88 tahun, harapan hidup sehat dan umur panjang. Karena apa? Jaminan-jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah, diperhatikan di sana itu. Terus PDB. Nah, kita telah mendengarkan semua ceramahnya. Kiranya apa yang telah kita dengar, kita bersyukur kalau ternyata di balik banyaknya ulama atau ustadz-ustadz yang berceramah, ternyata masih banyak orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, serta menghargai, menghormati agama lain, bahkan tidak ada kata-kata kafir di mulutnya. Semoga ustadz ini mempertahankan terus ajarannya, sehingga semua kaum akan menyukainya. Nah, umat Kristen selalu berdoa, sehat selalu buat ustadz dan keluarga, serta seluruh jemaahnya akan terempartasi juga suasana kebahagiaan, ketenangan, dan damai ketika mendengarkan ceramah ustadz ini. Dan buat saudara-saudara semuanya, kiranya video ini menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kita semuanya, sekalipun kita membahas bukan agama kita, tapi mari sama-sama kita dukung sesuatu yang baik, karena sesuatu yang baik akan mendatangkan kebaikan juga bagi semua umat manusia. Kiranya video ini menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.